Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jejen Prayoga dengan NIM 1908101267. Ingin menjelaskan sedikit sejarah tentang asal-muasal Muslim di India. Mula-mula para pedagang Arab mengunjungi wilayah Malabar yang sekaligus menghubungkan mereka dengan pelabuhan di Asia Tenggara. Tentunya perdagangan tersebut mempengaruhi penyebaran Islam di India beserta budayanya. Saat ini, Islam menjadi agama terbesar kedua di India setelah Hindu, yakni sekitar 12%. Akan tetapi, agama ini memiliki pengaruh besar pada masyarakat India. Penyebaran agama Islam di India berasal dari Bukhara, Turki, Iran, Yaman, dan Afghanistan yang disebarkan oleh para pendakwah. Kala itu pendakwah Islam yang terkenal di India adalah Khwaja Chishti yang berasal dari Iran. Perkiraan pertama penyebaran Islam awalnya terjadi pada abad ke-8, di mana Arab menginvasi India utara sekarang Pakistan. Ketika itu Arab berhasil menduduki India. Kebanyakan orang India yang masuk Islam yang menjadi bagian dari orang-orang kelas rendah pada awalnya. Seiring perkembangannya waktu, beberapa penguasa Muslim juga turut mengambil peran dalam penyebaran agama Islam. Mereka membawa tentara, pedagang, dan budak milik mereka bagi berbagai negara di dunia seperti Rusia, Turki, serta negara Arab dan Afrika. Kemudian orang-orang bawaan itu menikah dengan orang India dan memeluk agama Islam. Atas terjadi fenomena tersebut, penduduk Muslim India terbagi menjadi berbagai kelompok. Di barat India, Bohra dan Khoja. Komunitas Muslim di sana terpengaruh beragam pendakwah Muslim. Di selatan India ada komunitas Mofila yang berasal dari pedagang Arab. Ada juga komunitas Nawait, komunitas Muslim dari imigran Arab dan Persia. Komunitas Muslim yang banyak diketahui adalah Pathan. Kaum Pathan adalah Muslim yang berasal dari Afghanistan. Mereka bisa memiliki marga Khan dan memiliki gambaran orang yang baik, jujur, dan berani. Bertentangan dengan perkiraan pertama, ada juga yang berpendapat bahwa Islam melalui para pedagang Arab di awal abad ke-7. Diketahui hubungan perdagangan antara Arab dan subkontinen itu sudah berlangsung sangat lama. Para pedagang Arab mengunjungi wilayah Malabar, sekaligus menghubungkan mereka dengan pelabuhan di Asia Tenggara. Tentunya perdagangan tersebut mempengaruhi penyebaran Islam di India beserta budayanya. Ketika berkembang di India, Islam memberi pengaruh dalam beberapa sektor. Dalam bidang perdagangan, berkembang sistem hukum dagang syariat Islam yang menentukan legalitas yang disepakati para pedagang. Perdagangan berkembang dengan pesat, ditandai dengan pembangunan jalan dan konstruksi Grand Trunk Road pada tahun 1540 sampai 1544 yang menghubungkan Kalkuta ke Kabul yang masih digunakan hingga kini. Dari sisi teknologi juga terdapat beberapa perkembangan, seperti misalnya pembuatan roda air untuk irigasi diimpor dari orang Muslim. Kemudian menggunakan keramik yang dipengaruhi oleh tradisi Irak, Iran, dan Asia Tengah. Ada juga pembuatan tembikar biru Rajasthan sebagai adopsi dari tembikar Cina yang diimpor dari kerajaan Mughal. Bahkan juga ada pembuatan kertas dan penjilidan buku. Sementara dari sisi budaya, perkembangan Islam mempengaruhi bahasa, pakaian, kuliner, seni arsitektur, dan desain urban, serta nilai-nilai budaya. Bahasa Muslim dimodifikasi dengan bahasa lokal menjadi bahasa Urdu yang menggunakan tulisan Arab dan bisa juga menggunakan aksara Persia. Kemudian berkembang pula ilmu pengetahuan, matematika, dan ilmu alam. Banyak akademisi yang terlibat dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bawah naungan penguasanya. Bahkan muncul produk kebudayaan arsitektur Islam di Mughal
Salah satu kerajaan Islam yang terkenal adalah Mughal. Dulu kerajaan Mughal pernah menguasai India yang wilayahnya mampu menjangkau Afghanistan, Balochistan, dan sebagian besar anak benua India pada tahun 1526 sampai 1857. Kerajaan ini memiliki agama resmi Islam. Pada masa kejayaannya, kerajaan yang namanya berasal dari Mongol ini pernah menjadi kerajaan terbesar se-Asia Selatan. Wilayahnya membentang dari pinggir luar lembah Indus di barat, Afghanistan utara di barat laut Kashmir di utara, daratan tinggi Assam, Bangladesh masa kini di timur, dan daratan tinggi Deccan di India Selatan. Mughal juga menjadi pewaris tonggak kebudayaan India hingga kini. Beberapa produk kebudayaannya seperti benteng Agra di Agra, India, benteng Allahabad di Prayagraj, India, benteng Lalbagh di Dhaka, Bangladesh, dan benteng Lahore di Lahore, Pakistan. Kemudian ada benteng merah di Delhi, India, Taman Babur di Kabul, Afghanistan, dan Taj Mahal di Agra, India, yang juga menjadi salah satu bagian dari 7 keajaiban dunia. Lanjut ke kerajaan Asoka yang agung. Asoka dilafalkan sebagai Ashoka, adalah penguasa kekaisaran Maurya Gupta dari 270 sebelum Masehi sampai 232 sebelum Masehi. Seorang penganut agama Buddha, Asoka menguasai sebagian besar anak benua India. Dari apa yang sekarang disebut Afghanistan sampai Bangladesh, dan di selatan sampai sejauh Mysore. Nama Asoka berarti tanpa duka. Dalam bahasa Sanskerta, A tanpa soka duka. Asoka adalah pemimpin pertama Bharata India kuno setelah para pemimpin Mahabharata yang termasyhur, yang menyatukan wilayah yang sangat luas ini di bawah kekaisarannya, yang bahkan melampaui batas-batas wilayah kedaulatan negara India dewasa ini. Sang penulis Britania H.G. Wells menulis tentang Asoka. Dalam sejarah dunia, ada ribuan raja dan kaisar yang menyebut diri mereka sendiri yang agung, yang mulia, dan yang sangat mulia, dan sebagainya. Mereka bersinar selama suatu waktu singkat dan kemudian cepat menghilang. Tetapi nama Asoka tetap bersinar dan bersinar cemerlang seperti buah bintang cemerlang, bahkan sampai hari ini. Aslinya dalam bahasa Inggris, in the history bla 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 bla. Asoka adalah putra Maharaja Maurya, Maharaja Bindusara, dari seorang selir yang pangkatnya agak rendah dan bernama Subhadrangi, yang akhirnya disebut Dharma. Karena ia mengikuti jalan kebenaran, Asoka memiliki beberapa kakak dan hanya satu adik, Durvad. Karena kepandaiannya yang meneladani dan kemampuannya berperang, ia dikatakan merupakan cucu kesayangan kakeknya, Maharaja Chandragupta Maurya. Maka seperti diceritakan dalam bentuk legenda, ketika Chandragupta Maurya meninggalkan kerajaannya untuk hidup sebagai seorang jain, ia membuang pedangnya, dan Asoka menemukan pedangnya dan menyimpannya. Maka sementara ia berkembang menjadi seorang prajurit ulung yang sempurna dan seorang negarawan lihai, Asoka memimpin beberapa regimen tentara Maurya. Popularitasnya yang naik di seluruh wilayah kekaisaran membuat kakak-kakaknya menjadi cemburu. Karena mereka cemas, ia bisa dipilih Bindusara menjadi maharaja selanjutnya. Kakaknya yang tertua, Pangeran Susima, putra mahkota pertama, membujuk Bindusara untuk mengirim Asoka mengatasi sebuah pemberontakan di kota Taksila di provinsi barat laut Sindhu, di mana Pangeran Susima adalah gubernurnya. Taksila adalah sebuah daerah yang bergejolak karena penduduknya adalah suku bangsa Yunani India yang suka berperang, dan juga karena pemerintahan kakaknya Pangeran Susima kacau. Oleh karena itu, dalam daerah ini banyak terbentuk milisi-milisi yang mengacau keamanan. Asoka setuju dan bertolak ke daerah yang sedang dilanda huru-hara.
Maka ketika berita bahwa Asoka akan datang menjemput mereka dengan pasukannya, ia disambut dengan hormat oleh para milisi yang memberontak dan pemberontakan bisa diakhiri tanpa pertumpahan darah. Provinsi ini kemudian hari memberontak lagi ketika Asoka memerintah, namun kemudian ditumpas dengan tangan besi. Keberhasilan Asoka membuat kakak-kakaknya semakin cemas akan maksudnya menjadi maharaja penerus. Maka hasutan-hasutan Susima kepada Bindusara membuatnya membuang Asoka. Asoka kemudian pergi ke Kalinga dan menyembunyikan jati dirinya. Di sana ia bertemu dengan seorang nelayan wanita bernama Kaurwaki dan ia jatuh cinta. Prasasti yang baru ditemukan menunjukkan bahwa ia kelak menjadi permaisuri selirnya yang kedua atau ketiga. Sementara itu ada sebuah pemberontakan lagi, kali ini di Ujjayani. Maharaja Bindusara mengundang Asoka kembali. Setelah dibuang selama 2 tahun, Asoka pergi ke Ujjayani dan pada pertemuan ini di sana terluka. Tetapi para hulubalamnya berhasil menumpas pemberontakan. Asoka kemudian diobati secara diam-diam sehingga para pengikut setia Pangeran Susima tidak bisa melukainya. Ia diurusi oleh para biksu dan biksuni beragama Buddha. Disinilah ia pertama kalinya berkenalan dengan ajaran Buddha. Dan di sini pula ia berjumpa dengan Dewi yang merupakan perawat pribadinya dan putri seorang saudagar bernama Widisa. Maka setelah pulih ia menikahinya. Hal ini tidak bisa diterima oleh Bindusara bahwa salah seorang putranya menikah dengan seorang penganut Buddha. Maka dia tidak memperbolehkannya tinggal di Pataliputra, tetapi mengirimnya kembali ke Ujjayani dan membuat menjadi seorang gubernur. Tahun selanjutnya berjalan cukup tenang untuknya dan Dewi akan melahirkan putranya yang pertama. Sementara itu Maharaja Bindusara mangkat. Sementara berita putra mahkota yang belum lahir menyebar. Pangeran Susima berniat untuk membunuhnya, namun si pembunuh justru membunuh ibunya. Menurut legenda, dalam keadaan murka, Pangeran Asoka menyerang Pataliputra, sekarang Patna, dan memenggal kepala kakak-kakaknya, semua termasuk Susima, dan membuangnya di sebuah sumur di Pataliputra. Pada saat tersebut, banyak orang yang menyebutnya Canda Asoka, yang artinya adalah Asoka si pembunuh dan tak kenal kasih. Sementara Asoka naik tahta, ia memperluas wilayah kekaisarannya dalam kurun waktu 8 tahun. Kemudian dari perbatasan daerah yang sekarang disebut Bangladesh dan Assam di India di timur sampai daerah-daerah di Iran dan Afghanistan di barat. Dari Palmir Kentos sampai hampir di ujung Jazirah India di sebelah selatan India. Mungkin segitu sejarah yang bisa saya sampaikan.